Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 20 April 2024. Selamat pagi, Shalom. Semangat baru untuk kita semua Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Semoga kita selalu ada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan pada hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 yang demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Renungan kita hari ini diberi judul Menjadi Dewasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Dengan kata lain, ungkapan ini ingin menyatakan bahwa tiap pribadi pasti akan jadi tua selagi dia masih hidup di dunia ini. Tapi belum tentu ia menjadi dewasa. Karena dewasa itu bicara tentang kematangan pikiran, pandangan, dan lain sebagainya. Ada setidaknya 3 unsur yang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang percaya harus mengalami perubahan. Sesuai dengan bacaan kita hari ini, menandakan perubahan seseorang dari kanak-kanak menjadi dewasa, yaitu berkata, merasa, dan berpikir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita melihat ada 2 orang, sama-sama sudah dewasa, usianya sama, tapi mengapa yang satu bisa terlihat lebih dewasa dalam perkataan, perasaan, dan pikiran daripada yang lain? Jawabannya adalah karena pada dasarnya kedewasaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan seringkali kepentingan pribadi menjadi penghalang bagi setiap orang untuk bertumbuh. Demikian pula yang terjadi di antara jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus pada saat itu. Kedewasaan mereka belum bertumbuh meskipun pada saat itu mereka sudah jadi Kristen. Kepentingan-kepentingan pribadi merasuki tiap-tiap orang dan itu menuntun pada perpecahan. Tidak ada kasih di antara mereka. Sifat mereka masih melekat pada keinginan duniawi, ingin jadi terpandang dan kemudian menganggap orang lebih rendah dari dirinya. Padahal pada saat itu mereka sudah menerima pengajaran Kristen dari Paulus tentang betapa pentingnya bertumbuh menjadi dewasa dan hidup di dalam kasih. Namun, ketika Rasul Paulus pergi dari kota Korintus, mereka kembali lagi dalam kehidupan duniawi mereka. Sebagai manusia, ada hal alami yang terus terjadi, yaitu pertumbuhan. Dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda, dan menjadi tua. Setiap orang mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang dialami tiap orang berbeda-beda. Pertumbuhan dari dunia anak-anak menjadi dewasa, itulah juga yang seharusnya kita alami dalam kerohanian kita. Ketika kita kanak-kanak, kita berkata-kata sesuka hati kita berpikir pendek, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sementara ketika kita menjadi dewasa, kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita memiliki tenggang rasa, kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, yang itu semua dalam kata lain, kita bertumbuh di dalam kasih. Sehingga pertumbuhan iman kita kemudian bisa dilihat dari bagaimana kita hidup saling membantu, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Maka mari kita bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam terang firman Tuhan yang akan menuntun kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa hari demi hari.
Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami agar kami terus berkata-kata, terus merasa, dan terus berpikir layaknya orang yang sudah dewasa di dalam iman. Sehingga kami mempraktekkan apa yang Tuhan sudah teladankan bagi kami, yaitu hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Amin.